Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Usaha kuliner merupakan salah satu bidang bisnis yang sangat diminati dan memiliki potensi pasar yang luas di Indonesia. Salah satu produk makanan ringan yang sedang populer dan memiliki daya tarik tersendiri adalah makaroni rujak. Dengan inovasi yang kami miliki, yaitu dengan cara menggabungkan rasa dari makaroni yang cenderung gurih dan asin dengan rasa khas dari bumbu rujak yang manis dan pedas. Dalam menjalankan usaha makaroni rujak sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berlandasan pada prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Produk makaroni rujak diharapkan dapat berkembang secara sehat, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan moral bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, proposal usaha ini disusun dengan landasan etika bisnis dan akhlak mulia sebagai pijakan utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha makaroni rujak yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bermartabat dan bertanggung jawab. 1.2 Tujuan 1. Membuat produk inovasi dengan penggabungan rasa khas lokal. 2. Mendirikan usaha makaroni rujak yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga berlandaskan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam berbisnis. 3. Sebagai sarana penerapan ilmu akhlak dan etika melalui kegiatan berwirausaha. 1.3 Visi dan misi. Visi: mewujudkan sebuah produk kuliner yang mengedepankan cita rasa khas budaya lokal yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan ringan yang enak dan aman untuk dikonsumsi. Misi: 1. Menyediakan produk makaroni rujak yang berkualitas dengan menjaga kejujuran dalam setiap proses produksi dan pelayanan. 2. Membangun usaha yang berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia seperti tanggung jawab, integritas, dan keadilan dalam berbisnis. 3. Memberikan pelayanan yang ramah dan jujur kepada pelanggan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling percaya. Bab 2 Metode pelaksanaan. 2.1 Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan bahan yang akan dipakai. 2. Goreng makaroni di minyak yang panas lalu aduk sampai mengembang. 3. Jika dirasa sudah mengembang dengan rata, lalu angkat dan tiriskan. 4. Siapkan cabai merah dan cabai keriting lalu ulek sampai halus. 5. Setelah bumbunya halus, maka campur dengan gula merah dan tumbuk sampai halus. 6. Iris daun jeruk dan tumis di minyak panas. 7. Masukkan bumbu rujak yang telah dibuat dengan irisan daun jeruk. 8. Matikan kompor dan masukkan makaroni yang tadi digoreng. 9. Aduk sampai rata dan siap untuk dibungkus. 2.2 Alat dan bahan. Yang pertama, makaroni pipa jumlahnya 1 kg, totalnya 20.000. Yang kedua, cabai merah jumlahnya 1 ons, harganya 5.000. 3. Cabai rawit jumlah 1 ons, harganya 5.000. 4. Gula merah jumlah 5 buah, harganya 7.000. 5. Daun jeruk jumlah 10 lembar, harganya 3.000. 6. Plastik klip jumlah 1 pak, harganya 15.000. Total keseluruhannya 55.000. Dengan modal 55.000, kami dapat menghasilkan 17 pieces makaroni rujak. 2.3 Rencana anggaran. HPP 55.000, presentase keuntungan. 50% dikali 55.000 sama dengan 27.500. Harga jual 55.000 ditambah 27.500 sama dengan 82.500. Harga jual satuan 82.500 dibagi 17 pieces sama dengan 4.825 perak. Dibulatkan menjadi 5.000 harga jual satuannya. Penjualan 17 dikali 5.000 sama dengan 85.000. Laba bersih penjualan dikurang HPP sama dengan 85.000 dikurang 55.000 sama dengan 30.000. Laba bersih dari 17 pieces. 4. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, harga makaroni yang terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, kemudahan dalam pembuatan sehingga biaya operasional produksinya relatif murah. Yang ketiga, rasa yang enak dapat diterima dengan mudah oleh lidah masyarakat lokal. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Banyaknya pesaing yang bisa saja membuat produk yang serupa sehingga jumlah penjualan bisa saja berpengaruh. Lalu dengan bahan baku yang seperti cabai yang memiliki harga yang tidak stabil sehingga biaya operasional yang dikeluarkan bisa saja berubah dan berdampak pada harga jual. Opportunities atau peluang. 1. Banyaknya peminat dikarenakan makaroni rujak adalah makanan ringan yang dapat dikonsumsi di mana dan kapanpun. 2. Packaging yang menarik sehingga mampu menarik atensi dari pelanggan dan memiliki packaging yang nyaman dan aman sehingga dapat dibawa kemana saja. Trends atau ancaman. Banyaknya pesaing dalam bisnis ini sehingga dikhawatirkan pelanggan beralih
apabila ada kompetitor yang mempunyai packaging serta cita rasa yang lebih menarik. 2.5 Strategi pemasaran. Dalam kegiatan penjualan ini tidak luput dari proses pemasaran ataupun promosi yang dapat mendukung kegiatan penjualan ini. Metode penjualan yang kami gunakan yaitu penjualan online dan offline. Pendistribusian secara online kami lakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter dengan menawarkan produk kami beserta kelebihannya, dan kedistribusiannya secara offline kami lakukan dengan cara mempromosikan melalui teman terdekat dan juga menawarkan secara acak kepada konsumen yang kami temui dan diharapkan dapat membantu proses penjualan yang ada. Landasan filosofis dan kultural usaha, politik dan ekonomi berbasis kiprah, tradisi dan pemikiran Wali Songo dan ulama Nusantara. Usaha makaroni rujak tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga memiliki visi moral dan sosial yang mengakar kepada nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi berbasis spiritualitas, para Wali Songo dan ulama Nusantara memberikan contoh bagaimana berdagang dan politik dengan prinsip etika, keadilan, dan berpihakan kepada masyarakat kecil. Ekonomi berbasis kiprah Wali Songo dan ulama Nusantara. Wali Songo dikenal bukan hanya sebagai penyebar Islam, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Mereka membuka pesantren yang menjadi pusat pendidikan sekaligus pengembangan keterampilan ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Usaha mereka tidak memisahkan antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam prinsip ekonomi mereka yang meliputi: 1. Kejujuran dalam berdagang atau al-sidq fil bai'. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui kerja kolektif. Yang keempat, mengutamakan produk lokal dan kearifan budaya setempat. Makaroni rujak sebagai produk kuliner lokal merupakan wujud pelestarian citra rasa lokal dan bentuk inovasi anak muda yang sejalan dengan semangat wirausaha ala Wali Songo, yakni berdagang dengan adab bukan semata laba. 3.2 Politik etis dalam berusaha. Ulama Nusantara seperti Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan lainnya mengajarkan bahwa kekuatan politik dan ekonomi harus berpihak kepada keadilan sosial. Politik dalam konteks usaha berarti bagaimana bisnis dibangun tidak untuk mengeksploitasi, tetapi untuk menjadi agen perubahan, menunjukkan etika, dan menginspirasi masyarakat. Kami menjadikan prinsip ini sebagai landasan dalam membangun struktur usaha yang: 1. Adil dalam pembagian kerja dan keuntungan. 2. Tidak memanipulasi konsumen melalui promosi palsu. 3. Berusaha menjadi contoh usaha mikro yang membangun kepercayaan sosial. 3.3 Tradisi dan inovasi. Wali Songo mengajarkan bahwa Islam dan budaya lokal bukan untuk dipertentangkan, tetapi dapat bersinergi. Dalam hal ini, makaroni rujak adalah contoh inovasi rasa yang memadukan bahan modern atau makaroni dengan cita rasa khas Indonesia bumbu rujak. Hal ini meniru metode dakwah Wali Songo yang beradaptasi tradisi masyarakat sebagai sarana transportasi sosial dan spiritual. Penutup kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai aspek-aspek yang berhubungan dengan usaha yang didirikan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha makaroni rujak ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya apabila dilihat dari kondisi perekonomian pada saat ini di mana mencarinya pekerjaan sangat sulit, sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila kita menekuni dan mengembangkannya lebih lanjut. Usaha makaroni rujak ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan ringan yang unik dan lezat, tetapi juga untuk dijalankan dengan prinsip-prinsip etika dan akhlak yang kuat. Dengan mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aspek bisnis, mulai produksi hingga pelayanan, usaha ini bertujuan membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi yang baik. Pendekatan etika dan akhlak ini memastikan bahwa usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif secara sosiosional dan moral kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, usaha makaroni rujak ini diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi contoh bisnis yang bermartabat dan bertanggung jawab.